Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya dari Sekolah SMK Negeri 4 Kolaka Utara, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan guru pembimbing yaitu Ibu Nurfadillah SPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan tema pembahasan, yaitu pertama, kedatangan Islam ke Nusantara, kedua, Islam dan jaringan perdagangan antar pulau, ketiga, Islam masuk Istana Raja, dan yang terakhir, akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kedatangan Islam ke Nusantara, masuknya Islam ke Nusantara yakni pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi yang dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Pengaruh Islam yang masuk Indonesia bagian timur terutama Maluku tidak dapat dipisahkan jalur perdagangan yang terbentang sepanjang pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut Tome Pires, masyarakat yang masuk Islam di Maluku dimulai kira-kira tahun 1460 sampai 1465 Masehi. Mereka datang menyebarkan pembelajaran Islam melalui perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi, sudah didatangi oleh pedagang-pedagang Muslim yang kemungkinan berasal dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Pada abad ke-16 di daerah Goa, sebuah kerajaan terkenal di daerah Sulawesi, telah terdapat masyarakat Muslim. Berikut proses awal masa Islam di Indonesia. Pertama, yaitu sumber bukti masuknya agama Islam ke Indonesia, yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Yang pertama, sumber eksternal merupakan bukti masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari orang-orang luar negeri. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, yaitu berita dari Arab pada abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang. Telah banyak pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Sabah atau Sriwijaya. Dua, yaitu berita dari Eropa pada tahun 1292. Marco Polo di Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia ketika kembali dari Chin untuk menuju Eropa melalui jalan laut. Ketika ia singgah di Perlak atau Prewilako, pendudukan telah memeluk agama Islam dan telah terdapat kerajaan bercorak Islam, yakni kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, yaitu berita dari India. Para pedagang di Gujarat dari India di samping pedagang juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Yang keempat, yaitu berita dari Cina. Dikatakan oleh Ma Huan atau Sekretaris Laksamana Cheng Ho bahwa pada tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam, yaitu sumber internal. Sedangkan sumber internal adalah sumber bukti masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa barang bukti peninggalan yang ditemukan di Indonesia, antara lain yaitu pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun pada 1028 yang bertuliskan Arab di Lerang atau Gresik. Kedua, yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh pada 1297 di Sumatera. Yang ketiga, yaitu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1419 di Gresik. Dua, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa proses islaminasi yang terjadi di Indonesia pada awal masuknya agama Islam, yaitu sebagai berikut. A. Melalui perdagangan di samping melakukan kegiatan ekonomi yang berupa perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat juga memegang peranan untuk menyebarkan agama Islam. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. B. Melalui perkawinan, banyak terjadi perkawinan campuran antara para putri bangsawan dengan pedagang Muslim yang dilakukan dengan cara Islam. C. Melalui tasawuf, ajaran Islam tasawuf juga masuk dan berkembang di Indonesia. Ajaran tasawuf mulai berkembang pada abad ke-13
Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur medis. D. Melalui pendidikan Islam diselenggarakan dalam sebuah pesantren. Pesantren didirikan oleh para guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. B. Melalui dakwah proses islaminasi yang di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal sebutan wali songo. Wali artinya wakil atau utusan. 3. Teori masuknya Islam ke Indonesia sampai saat ini. Proses masuknya Islam ke Indonesia masih dalam perdebatan panjang. Beberapa pertanyaan yang masih dalam perdebatan diantaranya, dari mana asal Islam di Indonesia? Siapa pembawanya? Dan terakhir, kapan Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara? Adapun teori masuknya Islam ke Nusantara diantaranya yaitu A. Teori Gujarat. Adapun dasar teori Gujarat sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, India, sampai Timur Tengah Eropa. Ketiga, adanya batu nisan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercocok khas Gujarat. Dan B. Teori Arab. Adapun teori Arab yaitu yang pertama pada abad ke-7 yaitu pada tahun 674 Masehi, pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di sejak abad ke-4. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat India adalah penganut mazhab Hanafi. Ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. C. Teori Persia. Teori Persia lebih menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia, diantaranya yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian Husain. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Pada masa ini, cara perdagangan dilakukan melalui sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Kepulauan Indonesia memiliki peranan besar dalam perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara sampai abad ke-18. Yang pertama, pola perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia. Yang kedua, pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran sebelum jatuhnya Malaka. Yang ketiga, pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran setelah jatuhnya Malaka. Bagian C, Islam masuk Istana Raja. Setelah mengalami perkembangan beberapa abad, hal ini menyebabkan kerajaan-kerajaan yang memiliki corak Hindu-Buddha mengalami kemunduran. Masuknya agama Islam di kalangan Istana Raja yang hampir merata terjadi pada semua pulau Indonesia. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera merupakan pulau pertama penyebaran agama Islam yang dilakukan para pedagang dari luar negeri. Adapun kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sumatera yaitu A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kesultanan Aceh Darussalam, C. Kerajaan-kerajaan di Riau. Kerajaan-kerajaan Riau terbagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama Kerajaan Siak, yang kedua Kerajaan Kampar, yang ketiga Kerajaan Indragiri, yang keempat Kerajaan Islam di Jambi, yang kelima Kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yang keenam Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke Jawa, mayoritas masyarakat di tanah Jawa penganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kedatangan Islam di Jawa buktikan dengan ditemukannya batu nisan kubu bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Saluran-saluran Islamisasi
Yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang keenam politik. Adapun kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon memiliki raja-raja sebagai berikut. Yang pertama Pangeran Cakrabuana Sultan Cirebon 1445 sampai 1479. Yang kedua Sunan Gunung Jati Sultan Cirebon 2 1479 sampai 1568. Yang ketiga Fatahillah Sultan Cirebon 3 1568 sampai 1570. Yang keempat Penambahan Ratu Sultan Cirebon 4 1570 sampai 1649. Yang kelima Panembahan Ratu 2 atau Penambahan Girilaya Sultan Cirebon 5 1649 sampai 1677. Nah, yang ketiga, kerajaan Islam di Kalimantan berikut. Beberapa kerajaan yang bercorak Islam di Kalimantan. A. Kerajaan Banjar. B. Kerajaan Pontianak. 4. Kerajaan Islam di Sulawesi. Adapun kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Wajo, Kerajaan di Maluku Utara. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Maluku dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. 6. Kerajaan Islam di Papua. Adapun beberapa teori yang menjelaskan mengenai kedatangannya Islam ke Papua yaitu sebagai berikut. Nah, teori pertama yaitu menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Papua dibawa oleh mubaling asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Dan teori yang kedua menjelaskan bahwa Syarif Mu'adz Al-Katan adalah seorang sufi yang membawa agama Islam ke tanah Papua, tepatnya di Jazirah Onin atau di daerah Fatimunin Fakfak. Dan yang ketiga, teori ketiga menjelaskan bahwa pedagang-pedagang dari Bugis melalui Pulau Serang Timur dan Banda melakukan pengembangan Islam di Pulau Papua, khususnya di daerah Fakfak dan sekitarnya. Dan yang keempat, teori keempat menjelaskan bahwa Islam di Papua berasal dari Pulau Bacan. Teori kelima yaitu mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara atau kekuasaan kerajaan Ternate di Tidore. Dan yang keenam, Islam memasuki seluruh wilayah Nusantara termasuk di daerah Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. 7. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Islam memasuki seluruh wilayah Nusantara termasuk di daerah Nusa Tenggara. Adapun kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara yaitu Kerajaan Lombok dan Sumbawa serta Kerajaan Bimo. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Islam masuk ke Indo dengan jalan yang melakukan kontak yang terus-menerus tanpa adanya suatu paksaan apapun. Banyak masyarakat di Indo kuno yang akhirnya tertarik dan menyatakan diri masuk Islam. Begitu adalah akulturasi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya seni bangunan. Jika bangunan dari masa Hindu-Buddha yang berupa candi, maka seni bangunan Islam yang menonjolkan adalah masjid kuno di Indonesia. Tidak memiliki bangunan menara yang berfungsi sebagai tempat pengerasan suara azan. Dilihat dari aksestasi masjid-masjid kuno di Indonesia menarahkan gaya asrestasi akses di Indonesia dengan ciri-ciri yaitu 1. Atapnya berbentuk tumpeng. 2. Ada serambi di depan atau di samping. 3.
tidak dilengkapi dengan menara. 4. Ada kolam atau parit di bagian depan atau samping. 5. Letak biasanya dekat dengan istana. 2. Seni ukir. Akulturasi bidang ini terlihat pada seni kaligrafi atau seni kofat. Adapun fungsi seni kaligrafi yaitu untuk motif batik, hiasan pada masjid-masjid, keramik, keris, nisan dan sebagainya. 3. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam di Indonesia telah mempengaruhi terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Untuk seni sastra yang berkembang di Melayu dan Pulau Jawa adalah sebagai berikut. 1. Hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. 2. Babat adalah kisah rakaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. 3. Suluk adalah kitab karya sastra yang menjelaskan soal tasawuf. 4. Primbon adalah hasil sastra yang dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. 4. Kesenian. Berikut adalah contoh dari kesenian yang bernafaskan Islam. 1. Permainan debus. 2. Seudati. 3. Pertunjukan wayang. 4. Sekaten. 5. Kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama dasaran hari seperti Legi, Pehing, Pen, Wage, dan Kliwon. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Syuro, Ramadan diganti dengan Para, dan lain-lain.